Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kenangan, Bapak Erdiansa SHMM beserta seluruh jajaran pegawai Kecamatan Penengahan yang hadir pada kesempatan sore hari ini serombongan. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati para pendamping desa, Mbak Yana dan kawan-kawan masyarakat yang juga sudah hadir tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga Kepala BNI Kecamatan Penengahan yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Angga ya. Nanti mungkin bahwa belum kenal dengan Mas Angga ya, nanti bisa selain mencairkan dana bisa bersilaturahim ya, saling mengenalkan diri, dan juga bapak-bapak warga masyarakat Desa Gandri sebagai keluarga penerima manfaat ya, bantuan COVID-19 dari dana desa atau BLT DD ya, BLT dana desa Gandri tahun 2020 yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bisa sama-sama hadir di Balai Desa Gandri dalam rangka penyaluran bantuan COVID-19 dari dana desa ya, Desa Gandri tahun 2020. Mudah-mudahan acara kita nanti berjalan lancar dan tentunya bantuan yang diberikan kepada bapak-bapak semuanya dapat bermanfaat ya, barokah, tepat sasaran. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita sanjung kabulkan dari bahan junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita semua sangat mengharapkan dan juga mudah-mudahan kita semua telah mendapat pertolongan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Camat yang kami hormati dan kami banggakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendamping desa dan juga pegawai BNI yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak-bapak semuanya yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami atas nama pemerintah desa mengaturkan selamat datang Pak Camat ya, serta rombongan, kemudian pendamping desa dan juga pegawai BNI ya, dari pihak BNI yang hari ini akan sebagai pihak yang bekerja sama dengan desa dalam rangka menyalurkan bantuan COVID-19 ini, dan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Selamat datang dan kami sangat berterima kasih Pak atas kehadirannya. Di samping mengawal, menyaksikan dan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat Desa Gandri, mudah-mudahan kita semua nanti juga dengan hadirnya Pak Camat dan rombongan, pendamping ini juga rombongan, nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah Pak, sampai pada hari ini apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan ya, terkait dengan mewabahnya COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan kita semua ya. Kita dari beberapa bulan terakhir ini dilihat di media baik cetak, elektronik dan lain sebagainya, kita semua berupaya untuk bagaimana COVID-19 ini atau virus corona tidak mewabah di lingkungan kita di Desa Gandri, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lombok Selatan dan Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah kita berusaha bersama-sama dan usaha kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbukti sampai pada saat ini warga masyarakat Desa Gandri tetap aman, sehat, tidak ada satupun yang terkena wabah COVID-19. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri
Dan ke depan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat COVID-19 tidak pernah akan masuk ke desa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ini juga kami menyampaikan himbauan dari pemerintah bahwa COVID ini belum berakhir, Pak. Jadi tetap masih berlanjut. Tentunya usaha kita tidak berhenti sampai di sini, walaupun program dari pemerintah New Normal ini sudah bergulir ya, di Kecamatan Perengan, di Lampung Selatan ini sudah persiapan. Nah, ini kami mengimbau kepada masyarakat, Bapak-bapak yang hadir, khususnya masyarakat Desa Gandri pada umumnya, untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini yang sudah diperkenalkan ya Pak ya. Ini sudah mungkin semuanya hafal ya, semuanya memahami dan mengetahui. Tinggal kita berupaya untuk mendisiplinkan diri kita, membiasakan, membudayakan pola hidup yang sehat ya. Salah satunya untuk selalu pakai masker dalam setiap aktivitas di luar rumah ya. Kemudian yang kedua, cuci tangan setiap kita mau beraktivitas atau sehabis beraktivitas. Ini dibiasakan Pak ya, pakai air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Nah, ini juga mohon untuk dibudayakan di keluarga kita, dimulai dari diri kita. Mudah-mudahan kita semua dengan ini dihindarkan dari penyakit salah satunya virus corona ini. Kemudian yang ketiga, jaga jarak Pak ya. Salah satunya pada hari ini kita juga dalam acara ini sudah menerapkan ini untuk jaga jarak, bukan kita menghindari antara satu dengan yang lain atau menjauhkan silaturahmi, bukan Pak ya, tetapi ini salah satu upaya supaya kita terhindar dari yang kita khawatirkan selama ini. Yang selanjutnya Bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwasanya dengan adanya bencana alam atau keadaan darurat di dunia, di Indonesia ya, terkhusus di Lampung Selatan dan sampai ke desa kita, Desa Gandri, pemerintah memunculkan program, yaitu salah satunya bantuan untuk menanggulangi kesusahan daripada bapak-bapak sekalian dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini salah satunya adalah bantuan virus corona ya, atau bantuan BLTDD dari dana desa. Ini Desa Gandri pada hari ini baru bisa disalurkan karena memang prosesnya nanti kalau ini bisa dijelaskan oleh BRI, karena dari dana desa setelah ditransfer ke rekening desa, ditransfer lagi ke rekening giro BRI, baru BRI proses ya buku. Nah, setelah siap baru bisa direalisasikan. Nah, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Pada hari ini Desa Gandri sudah bisa menyalurkan. Ini salah satunya. Kemudian ada beberapa Pak, ini nanti tolong diinformasikan kepada saudara-saudara kita yang lain, bantuan daripada penanggulangan dampak virus corona ini ada beberapa sumber ya, ada beberapa jenis atau beberapa namanya itu berbeda-beda, jadi sumbernya juga lain-lain. Yang pertama ini ada namanya PKH dan BPNT. PKH itu bantuan untuk keluarga ya, keluarga harapan ya. Ini yang syarat ketentuannya, yang pertama ada anak sekolah, usia sekolah sampai SMA Pak ya. Yang kedua ini ada balita ya. Balita itu anak umur 1 sampai 5 tahun atau 5 tahun ke bawah. Yang ketiga ada ibu hamil dalam keluarga itu. Kemudian ada lansia. Lansia ini Pak, memang kalau standar kesehatan dengan standar bantuan mungkin berbeda.
Kalau standar bantuan dari pemerintah ini lansia umur 70 tahun ke atas sesuai peraturan yang terbaru. Jadi kalau bapak-bapak, saya ini lansia Pak, nggak dapat. Umurnya berapa Pak? 60. Ini belum masuk Pak. Jadi umurnya minimal 70 tahun. Kemudian yang kelima, ini ada anggota keluarga yang difabel atau cacat, ya, cacat tetap maksudnya itu permanen ya. Ini baru bisa diusulkan sebagai penerima manfaat atau KPM PKH. Yang kedua, BPNT, bantuan tunai bantuan pangan non tunai, bantuan pangan non tunai. Ya, ini kemarin perluasan kita dapat kuotanya 15 orang. Ini yang BPNT dari BRI Pak ya, sudah terrealisasi. Kemudian PKH tadi jumlahnya Desa Gantri ini ada 64 orang Pak, 64 keluarga. Ya, BPNT kemarin perluasan ada 15 orang. Kemudian yang diusulkan ke Kementerian Sosial ya, ini yang namanya BST, bantuan sosial tunai nah, ya, BST. Ini jumlahnya Desa Gantri memang tidak terlalu banyak, ada 47 kakak BST Pak ya. Nah ini juga sudah semua terrealisasi, PKH sudah, BST sudah, BPNT juga sudah Pak ya, dan BR itu sudah. Nah ini yang keempat BLTDD. Ini jumlahnya ada 95 kakak. Nah ini tetapi yang 8 orang ini ada yang masih perlu diperbaiki datanya karena KTP-nya bermasalah. Ada permasalahan di nomor NIK. Jadi sementara belum bisa dicairkan bersama pada hari ini, tetapi nanti tetap dicairkan setelah KTP-nya diperbaiki. Nah, itu informasinya yang BLTDD ya. Kemudian selain itu juga ada dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang namanya BLT APBD. Kita mendapat kuota 15 orang. Nah ini juga karena masih proses di Kabupaten Lampung Selatan, artinya proses persiapan dan juga penyelesaian Perbup ya, peraturan Bupati yang sebagai payung hukumnya ini ya, mudah-mudahan tidak lama lagi, insya Allah awal Juni Pak, insya Allah ya. Nah, ini bisa juga direalisasikan. Nah ini informasinya Pak. Kemudian dari beberapa item bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini tadi kalau dijumlah-jumlah itu semuanya ada 234 kakak yang mendapatkan bantuan. Sementara kakak kita Desa Gantri jumlahnya ada 348 Pak sesuai data yang dipapan. Nah ini kalau di persentase sudah 67% yang mendapatkan bantuan. Kemudian yang terakhir Pak, ini bantuan yang memang untuk keluarga yang memang sudah kategori mampu Pak. Ini dapat juga bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan berupa beras atau sembako Pak. Ya kalau nggak beras sembako, gitu. Sembako. Nah ini kalau nggak berubah nanti itemnya beras, gula, minyak ya. Ini untuk 87 kakak. Jadi kalau di persentase ditambahkan tadi yang 89 kakak, ini jumlah yang dapat bantuan Desa Gantri itu sudah 92%. Ya, kakak yang kena Pak. Jadi jumlahnya itu 323 yang dapat bantuan. Tapi memang beda-beda Pak. Itu nominalnya juga kalau PKH itu sekian, kalau BPNT sekian, kalau BLT sekian, ini juga bervariasi Pak, tidak sama. Maka ada juga yang memang sudah mampu kita bantu dengan sembako. Nah ini jumlahnya ada 323 kakak yang mendapat bantuan.
Sementara kakak kita seluruhnya ada 348 kakak. Jadi kalau di persentase yang dapat bantuan ini ada 92 kakak, 92%. Ini informasi yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada Bapak-Bapak warga masyarakat Desa Gandri. Nanti mohon untuk juga sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, bahwa itulah bentuk perhatian dan juga usaha dari pemerintah untuk bagaimana membantu kesulitan, kesusahan dari Bapak-Bapak semuanya. Yang selanjutnya, Pak, ini BLTDD pada hari ini kita serahkan kepada Bapak-Bapak semuanya. Mudah-mudahan tepat sasaran, Pak. Ya, inilah usaha kami sudah maksimal. Adapun segala hal yang berkenaan dengan proses ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beralih sama ampun, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Yang kami harapkan mohon untuk bantuan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Pak. Digunakan untuk keperluan kita seperlunya. Kalau mungkin kan untuk ditabung ya ditabung. Kalau bisa untuk modal bisa ke depan bisa berkembang ya dikembangkan, Pak. Artinya kalau Bapak untuk sehari-hari makan memang sudah cukup, bisa diberikan kambing atau diberikan ayam atau bebek, sehingga ke depan bantuan ini bisa menyokong ekonomi Bapak semuanya dan juga bisa berkesinambungan untuk mencukupi kebutuhan Bapak semuanya. Jadi harapan kami, Pak, dengan adanya bantuan ini terus nanti dibelanjakan sekaligus sehingga nanti akan kurang bermanfaat. Jadi harapan kita dan mudah-mudahan sekali lagi bantuan yang diberikan kepada Bapak semuanya bisa barokah, Pak, ya, bermanfaat. Mungkin itu sedikit penyampaian saya. Mungkin nanti ada penyegaran dari Pak Camat ya, kemudian ada juga dari pendamping Pak Jana ya, itu tambahan. Kemudian dari BRI ini tadi sudah berkonsultasi masalah yang bermasalah 8 orang ini nanti akan menyusul informasi berikutnya. Sementara itu terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun yang saya hormati Pak Wakil Kepala BRI Penengahan ya, Bapak Angga, saya hormati pendamping desa ya, Kecamatan Penengahan, kemudian yang sama-sama kita banggakan ya, Kepala Desa Gandri serta seluruh jajaran, para kadus, kaur, RT, serta tokoh masyarakat juga mungkin ada yang hadir, mungkin dari BPD juga, serta bapak-bapak, ibu-ibu ya yang hadir pada kesempatan ini dalam penyerahan BLT dana desa tahap 1 di Desa Gandri ini, yang insya Allah semua kita di sini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat nikmat rahmat karunia-Nya ya, namanya nikmat sehat ya. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sehat semua Pak ya? Ya. Ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa sudah 3 bulan lebih gitu ya, kita dikenakan musibah pandemi COVID ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Desa Gandri ya khususnya dan Kecamatan Penengahan pada umumnya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam taala kita tunjukkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan salam dari Pak Bupati kita Bapak Nanang Hermanto ya, yang juga sangat ingin hadir ya dalam penyerahan-penyerahan seperti ini karena tahu warganya di tengah pandemi ini ya, kita ini kan ya musibah tentunya selain dampak kesehatan ya dampak
sosial juga iya, dan dampak ekonomi ya Pak ya. Iya Pak ya Pak. Ya. Jadi namanya corona ini ternyata buat juga kantong jadi kosong, betul apa enggak Pak? Hah? Betul ya. Dompet jadi kempes. Nah, jadi ini ya tentunya kalau lama-lama dompet kempes ini ya bahaya juga ya Pak ya. Nah sehingga akhirnya selama 3 bulan ini kan kita mungkin harga pertanian mungkin merosot ya. Kenapa? Karena ya ekonomi nggak bergerak, orang lagi takut, restoran pada tutup ya kan. Yang menerima hasil bumi itu kan biasanya kan contoh cabai segala macam itu kan restoran Pak ya. Nah, makanya kemarin mungkin sempat harga hasil pertanian ya cabai jagung itu merosot kan Pak. Nah nggak tahu kalau sekarang sudah mulai agak membaik ya mudah-mudahan ya. Belum ya? Belum Pak ya? Nah berarti masih corona kita ini Pak ya. Nah itu oleh karena itu 3 bulan kemarin ya, tapi perlahan demi perlahan tentunya pemerintah kita ya, dari mulai Bapak Presiden Pak Jokowi sampai Pak Bupati Pak Nana, kita kalau 3 bulan ini ekonomi tidak berjalan ya tentunya mengkhawatirkan juga. Oleh karena itu mulai pelan-pelan dibuka, tetapi dengan catatan ya kita menggunakan tata cara protokol kesehatan ya. Nah itu sehingga apa yang sekarang ini disebut dengan nama new normal ya. Nah itu apa itu normal baru itu ya? Ada yang bilang ada itu apa namanya di ini tuh saya lihat anyar baru katanya ya. Ya apa ya? Anyar baru, normal anyar maksudnya ya. Berarti dulu nggak normal berarti ya. Baru waras artinya Pak ya. Iya Pak nggak Pak? Apa itu waras baru itu ya? Kalau dulu kita yang pakai masker begini mungkin orang pada 3 bulan yang lalu ya, Maret awal aja ini kita ini baru mulai gencar masker baru April saya ingat ya. Dulu Maret dulu nggak pakai masker ya, itu ketika pakai masker kita dibilang waduh sok amat gitu ya, sok bersih, sok takut ini ya. Kita ada yang pakai masker di sini ya, pakai semua ya. Ya, ini pastikan tidak bisa ke balai desa kalau tidak pakai masker, Pak Kades, Pak Sekdes ya. Kita harus tegas ini Pak. Ya. Ini bukan ini Bu ya. Artinya memang inilah kita ya, normal baru itu harus saya sampaikan secara tegas ya. Harus ada masker ya. Siapapun yang acara itu harus pakai masker ya. Nah, jadi new normal ini pakai masker ya. Kemudian juga jaga jarak. Nah, kalau dulu kan kita dempet-dempet ini kan. Nah, ini kan dulu dempet-dempet. Ya. Dulu kita dempet-dempet. Nah, sekarang wajib untuk jaga jarak. Ya, kenapa? Karena katanya kalau cipratan itu katanya loncat sampai 1 meter ya. Saya yang wanti-wanti betul ya, itu kalau ke pasar ya Bapak Ibu ya. Saya sama Pak Kapolsek Pak Darami itu, kalau di sini pasarnya ke ini Pak ya. Hah? Iya, ke apa? Sukapura ya. Ya, saya kalau kontrol pasar Pasuruan, Gayam, pasar Belambangan itu ya harus pakai masker. Bahkan lama-lama habis masker kita memang ya. Sekali ditegur kasih masker, 2 kali ditegur ya. Lama-lama kalau ditegur terus kasih masker terus nanti nggak pakai ya kan Pak. Nah, padahal mungkin ada gitu kan maskernya. Nah, jadi kita harus tegas. Kenapa pasar? Kita lihat di TV lah ya Bapak Ibu ya. Pasar itu jadi tempatnya. Kenapa? Karena pasar itu kita nggak kenal semua. Kalau di desa ini kan kita kenal nih, si A, si B, si C ini kan tahu kita. Memang nggak akan jauh-jauh nggak dia. Dia paling kebun, sawah, ya kan Pak? Jadi kita tahu dia. Tapi kalau dari pasar, kita nggak tahu orang dari mana ya, dari Jawa, dari mana ke pasar, namanya bebas. Nah, itulah kita melindungi diri kita pakai namanya masker. Ya Pak ya, jadi saya minta ke Pak Kades ya, keluarga kalau ke pasar tolong pakai masker ya. Masker new normal ini jaga jarak ya, kemudian rajin untuk cuci tangan ya Pak ya. Kenapa cuci tangan ya? Ya kita yang sulit ini salaman Pak ya. Sulit ini Pak ya. Ini yang new normal yang paling sulit kata saya salaman. Ini yang sulit. Kita orang sudah begini ya,
kita nggak begini tuh rasanya. Nah, apalagi kita ini orang timur ini kan kalau nggak nyalam itu kayaknya nggak marem ya, gimana gitu ya. Nah itu yang sulit Pak. Nah itu yang paling sulit. Saya juga kadang-kadang makanya itu ya sudahlah. Yang penting cepat cuci tangan ya nanti setelah itu atau pakai alkohol itu ya, hand sanitizer ya. Nah itu. Tapi kalau memang kita masih bisa ini normal Pak. Ya, kalau dulu kita pasti marah pasti ya. Kalau ketika mau salaman kita tarik pasti marah. Tapi hari sekarang ini sudah new normal, itulah adanya ya. Harap maklum Pak ya. Jadi pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan periksa kesehatan kita ya. Nah itu. Jadi itulah kondisinya sekarang Pak Kades ya. Kita memang nggak tegal ini ya. Kalau sudah kena Pak ya kita alhamdulillah khusus Kecamatan Penengahan ini berkat doa kita semua, berkat kesadaran Bapak Ibu semua, ada posko satgas ya, Kecamatan Penengahan termasuk belum ada yang positif, ya Pak ya. Nah kecamatan sebelah sudah mana Palas ya? Seragin belum ya? Nah Palas, kemudian Ketapang, kemudian Kalianda, Raja Pasar, hampir lah putar kita ini Pak ya. Nah itu, jadi kita bersyukur Kecamatan Penengahan belum ada, khusus lagi Desa Gandri jauh-jauh lah artinya ya, COVID itu Pak ya. Kita berdoa seperti. Tapi apa kuncinya, ikhtiarnya ya kita di masker ya kan. Nah seperti itu. Sekarang alhamdulillah ke masjid juga sekarang udah bawa sejadah sendiri Pak ya, sudah berjarak. Tadi Jumatan juga begitu kan ya. Nah itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, soal new normal saya mohon ya. Kita ini sampai kapan ini? Nggak tahu kita ini. Sampai ditemukannya vaksin itu. Amerika aja yang negara paling hebat, Cina yang tempat asalnya belum ketemu vaksinnya. Cuma dikasih obat-obat itu aja. Nah itu. Jadi sampai kapan ini? Ya sampai ditemukannya virus, antivirus. Nah itulah. Jadi tolong kita kesadaran kita untuk pakai masker ini ya. Nah yang memang sulitnya juga hajat-hajatan ya. Nah ini hajat-hajatan biasanya kalau habis lebaran haji nanti kan ramai Pak ya. Iya ya. Kalau Muharram kapan? Oh belum ya ini Pak ya. Nah itu biasanya kan ramai Pak ya kalau habis lebaran haji ya. Nah ini tetap Kementerian Agama, KUA, Pak KU sudah ngomong tetap harus batasi untuk Pak Kades ya. Tetap wajib kan nikah Pak ya. Nikah kalau di luar itu maksimal 30 orang Pak Kades ya. Nah itu. Jadi tetap harus protokol. Ingat ada yang nonton berita TV di Semarang Pak ya? Ya di Semarang itu ya. Akhirnya kan kena kan ibunya siapa lagi kena, itulah Pak ya. Nah itu. Jadi contohnya sudah ada. Kita ini melarang ini bukannya mau sosokan atau apa, memang contohnya sudah ada. Begitu dibuka ada yang perkawinan terlalu ini, nah itu juga. Tapi tetap memang semua adalah ya kuasa Tuhan lah ya, kekuasaan Allah. Nah kemudian kedua Pak, nah ini ya tadi disampaikan oleh Pak Kades, karena dompet kosong tadi itu jadi pemerintah ya menggelontorkan berbagai macam bantuan yang sudah berjalan lama ini kan PKH ya, BPNT. Nah sekarang ini namanya BST, bantuan sosial tunai ya. Ini yang kemarin dikirim di kantor pos Pak ya. Bahkan sudah 2 kali ya. Nah ini yang memang menimbulkan kemarin kok yang BLT ini nggak turun-turun Pak Kades ya. Nah jangan-jangan ini sama Pak Kades nih duitnya ini. Nah ya kan. Ini yang buat ramai ini ya kan. Kok yang BST yang bantuan sosial tunai kok sudah 2 kali cair. Sebelum lebaran lagi cair ya kan. Nah itu makanya saya bilang Kades, aparat desa ini selain dampak ekonomi, sosial, juga dampak mental ini Pak ya. Kita doakan Pak Kades karena seluruh jajarannya diberikan kekuatan lah ya artinya ya. Itu karena apa? Ya memang berat. Bukan maunya Pak Kades sih, maunya uang langsung hari ini cair langsung dibagikan. Nah, tapi ada mekanismenya Pak, karena uang negara sih Pak. Pertanggungjawaban serupiah pun Pak Kades yang diangkut ya kan. Makanya ada mekanismenya sesuai petunjuk dari kabupaten. Nah ini alhamdulillah BST sudah ya. Ini bantuan langsung tunai. Maunya kita juga semua ini kebagian Pak ya. Mau kita ya semua dibagi habis dana desa itu. Tapi nggak bisa Pak ya. Ada ketentuannya, karena kalau semua dihabiskan setelah itu ya di desa kolek juga, desanya yang kolek nanti gitu ya. Nah itu jadi dibatasi maksimal hanya 30% kalau tidak salah itu ya. Nah, sehingga dipilah-pilah betul dan dimusyawarahkan ya. Saya tahu di Gandri dimusyawarahkan ya.
dimusyawarahkan ini dapat ini nggak dapat. Kalau memang dia kira-kira Pak, ya, kalau memang dia kira-kira masih ada beras atau gabahnya di gudang, ya, masih usahanya masih jalan, jagungnya masih panen, ya kita betul-betul kasih lah yang memang betul-betul membutuhkan. Seperti kita lah artinya kan, nah begitu Pak ya. Nah itu memang kalau memang mau ngikutinnya semua memang mau dapat, tapi nggak bisa ya, dan menyalahi Pak Kades juga, Pak Kades juga disalahi seperti itu. Nah makanya BLT ini dipilih, dimusyawarahkan ya. Besarnya berapa? 600.000 ya. Selama 3 bulan 600. April, Mei, Juni. Tapi karena ini memang baru cairnya Juni, ini yang sebenarnya dianggap April ya. Nah, jadi nggak bisa sekaligus juga. 600.000, bulan besok 600.000 dan insya Allah yang pemerintah pusat sudah nge-send mungkin bisa ada perpanjangan, tapi nilainya mungkin nggak sebesar 600.000. Kita berdoa aja ya, gitu ya. Kemudian uang ini ditaruh di BRI Pak. Nah ini ya, nah ini kita berterima kasih juga kepada BRI ya, karena uangnya ini ya ditaruh di dalam buku tabungan Pak. Jadi Bapak ini yang sekaligus juga sudah jadi nasabah BRI ya. Biasanya kalau kita mau jadi nasabah itu kan Pak ada naruh duit Pak ya nih ya. Nah 100.000, 50. Ini alhamdulillah kita terima kasih kepada BRI, gratis Pak ya buku tabungan ini ya. Dan bonusnya untuk yang pertama ini tidak perlu repot-repot ke bank, langsung diantarkan duitnya di sini 600.000 rupiah cash utuh, tidak ada potongan ya Pak ya. Gitu. Dan catatan terakhir ya, ini juga karena dana ini memang dana sosial, dana musibah ya, tidak boleh ada potong-potongan Pak Kades ya, baik itu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 nggak enak lah mau ngasih, atau ada yang share dari para desa, Pak ini Pak buat administrasi, tidak ada Pak ya. Nah itu ya, itu saya tegaskan nanti, karena memang ini betul-betul harus nyampe betul utuh kepada Bapak ya. Dan nanti ketika sudah terima uang ini ya, buku tabungan jadilah, uangnya juga langsung dimasukkan kantong Pak ya. Nah jangan nanti pulang nanti ngipas-ngipas ya kan, ada saudara tetangga kita yang dapat ya kan, nah mulai kan, nah itu ya, nah ada yang begitu Pak, nah itu ya kan, atau ini mohon maaf, saya yakin kalau Bapak semua kebutuhan pokok lah ya, ada yang mampir ya karena saya mau cucunya adalah beli sepeda dulu lah, nah mungkin kan, kalau artinya kemudian ada yang pengen mungkin HP-nya belum Android, nah kan, nah, itu jadi tolong. Bahkan mungkin saya yakin juga karena 3 bulan ini sulit, mungkin ada yang sudah ngutang-ngutang mungkin Pak ya. Nah itu, inilah artinya dipergunakan untuk betul-betul kebutuhan utama atau pokok kita. Mungkin itu saja dari saya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Untuk yang bantuan langsung tunai dari kabupaten, insya Allah juga nggak terlalu lama lagi ya. Nah ini kan bersyukur juga nih, Gandri ini 90% lebih warganya dibantu ya oleh pemerintah kan. Nah itu termasuk bagus Pak ya. Nah memang kita nggak bisa kebanding-bandingkan Pak dengan desa sebelah, dengan desa yang lain ya. Ada yang dapat kuotanya sedikit, ada yang dapat kuotanya banyak. Ya kita maunya dapat banyak semua ya. Contoh Klaten itu termasuk banyak itu. Tapi Bapak sebelah lagi Pasuruan itu sedikit yang dapat. Nah makanya kan kadang setanya nih mas saudaranya yang Pasuruan Klaten, kamu dapat nggak? Nah kok kamu nggak dapat? Nah itu Pak, ini yang menimbulkan biasanya ya inilah artinya gitu kan ya. Padahal tiap desa itu berbeda-beda Pak, berbeda-beda ya. Beda-bedanya apa ya kita mau semua, tapi itulah kondisinya yang ada ya, seperti itu. Itu saja dari saya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan wabah Covid ini segera selesai biar kita bisa betul-betul normal lagi ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Berikan acara keempat penutup. Marilah acara kita itu bersama adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pemandu acara, kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis BLT di tahap pertama. Mohon kepada Bapak Ibu yang saya panggil untuk maju ke depan. Yang pertama Ibu Sumarni, yang kedua Bapak Tugio, yang ketiga Bapak Septianto, yang keempat Bapak Sumarjoko, dan yang kelima Bapak Sumarno. Mohon untuk maju ke depan. Ketua BPD Bapak Sumarni, mohon dengan hormat untuk menyampaikan bantuan.
Bersiap-siap Bapak Suparjo Sumura. Bapak Suparjo Sumura. Selanjutnya Bapak Sumio. Bapak Sumio. Bapak Sriyanto. Bapak Latiman. Bapak Rianto. Bapak Rianto. Bapak Turis. Bapak Marjio. Bapak Sukijo. Bapak Kurniawan.
Jono Pranoto